Oke, di sini kita akan sedikit coding. Nah, mari kita coba. Pertama kita buka dulu GitHub. GitHub-nya kita buka. Coba mari kita cari pakai kata kunci Laravel. Laravel. Aku sambil nengok. Ini direkam pakai OBS. Kita tes dulu pakai OBS, baru kita cari topik Laravel. Topiknya Laravel. Oke. Baru kita lihat private open source personal CRM. Laravel debug bar, coil, personal music, catch, Flarum, image, Laravel dia, Sage, WordPress starter, template, Laravel blade component and template. Oke, Sage, also Laravel Voyager, Laravel JWT, Laravel permission, AV bookstack, oke. Tinker, Laravel Lens, Invoice Ninja. Oke, kita coba Invoice Ninja. Kita klik Invoice Ninja. Nah, kita sudah masuk Invoice Ninja. Kita lihat. Nah, pertama, bagaimana cara aku bisa memahaminya? Kebetulan di GitHub itu ada satu magic fitur yang keren, dimana kita cukup ketik kita ketik cukup titik, dia akan langsung menjadi Visual Studio Code Online. Nah, kita di sini mau mencoba membaca apa sih yang ada di Invoice Ninja itu dan bagaimana cara kita membaca. Oke, yang pertama harus kalian pahami, jika memang developernya itu bagus dan baik, biasanya kita bisa membacanya dari file readme. Ini lagi loading, kita tunggu dulu. Oke, lagi activating extension. Oke, sebelum itu aku kasih tau spekku Core i3 Gen 4 dengan SSD 512 pakai Samsung 870, RAM 16GB, jadi udah mentok semua. Dan ini mulai bunyi, padahal aku baru buka sekitar satu browser dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut, kita lihat readme-nya. Oke, dia lagi download repository-nya. Oke. Mungkin di sini bisa kalian baca ntar ya. Oke. Open preview. Kita open preview. Ini kita minimize. Invoice Ninja, host we are on select, feature, recommend development manual, third party, credit special, thanks. Sepertinya di sini nggak ada sih. Oke, kalau gitu kita lanjut. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini berbagai kan, ada security, PHP units, PHP spec berarti pakai Docker, ada Gulp berarti dia front end-nya dibangun pakai Gulp. Kita lihat composer JSON-nya. File apa aja yang dibaca sini. Oke, Invoice Ninja, PHP-nya wajib minimal 7,3 ke atas. Dan ini dia pakai Laravel debug bar, Laravel calls, ID helper, OmniPay, oke, OmniPay, Fruitcakes, Gazelle, banyak Laravel dan OmniPay kali ya. Oke, di sini kelas mapnya. Oke, kita tahu. Oh, dia menerapkan repository. Jadi sebenarnya kalau di Laravel sering-sering aja sih baca composer JSON, sedikitnya kalian akan paham. Di autoload composer, PHP, dia pakai modules ya. Ada library-nya juga. Mungkin aku kurang paham untuk libraries dan modules, aku juga belum belajar. Tapi nanti kita coba belajar pelan-pelan untuk memahaminya. Oke, selanjutnya kita bisa tengok di file Bower JSON kali ya.
Biasa dia tuh ada file package.json itu dari npm, tapi sepertinya dia pakai bower.json. Pengganti npm sama aja sih, tapi lebih bagus kalian pakai node modern daripada bower. Bower tuh udah lama. Kan bisa kita cek di bower io nggak salah aku. Cuma kita lihat dulu. Ini ya, bower io, a packet manager for the web. Sebenarnya ada berbagai macam, ada bower, ada juga node.js, itu ada npm-nya. Baru ada yarn. Kalian bisa pilih, tapi aku prefer untuk saat ini sih kurasa node.js dan yarn. Yarn packet manager. Node.js itu lebih ke, sebenarnya Node.js itu environment-nya kan, runtime. Sebenarnya yang kita npm, kalau kita install Node.js kita dapat npm-nya. Nah, ini dia save stable reproduce yarn ataupun npm. Bower itu udah ketinggalan. Karena dia bilang sendiri sih di sini, while bower is maintained we recommend di sini. Jadi kita disarankan pakai yarn atau npm. Sebenarnya ada webpack, ada parcel, aku belum paham. Oke, di invoice ninja kita bisa lihat env-nya. Mungkin env ini file yang sangat penting environment, tapi kalau kita sudah bahas security ini mungkin tidak akan ada. Nanti kita bisa tahu sih. Oke, banyak. Oke, kemudian hal yang ingin kulihat, file test juga belum aku pahami. Roots, kita akan pahami roots. Roots itu biasanya ada 4. Ada channel, ada API, ada web. API itu biasanya untuk kalau kalian mau buat RESTful API, rata-rata routingnya taruh di API. Tapi kalau kita bahas di web, kita lihat di web. Nah, kenapa aku mengarahkan kalian di web? Kita akan bahas gimana cara asal muasal kerjanya. Jadi kan setiap aplikasi Laravel atau aplikasi modern itu pastinya dia akan mengakses ini dulu. Misalnya kalau kita root get setup itu seperti ini. Ini misalnya domain kita pasti ini kan, invoice ninja ini. Dia akan tengok ke metode mana. Nah, ini setup, ada public page, ada client out. Nah, dari sini kita tahu, kita bisa pastikan kalau setup dia akan melakukan ini. Public page kita tengok ini. Ini ada home controller show index. Kita bisa lihat di app http controller home controller. Ya, oke. Base controller. Base control kayaknya juga ini nggak standar ya. Ini kayaknya udah diubah. Biasa extendnya control bukan base controller. Berarti ada yang diubah. Pertama kita lihat dia pakai construct, berarti dia mengirimkan mailer. Tapi kembali lagi ke sini, indeks utama show index. Kita tinggal lihat show index. Nah, session refresh. Oke, if not utils. Berarti dia ada pakai, ini cukup kompleks sih menurut aku. Karena utils kita harus lihat apps library utils. Apps library utils. Library utils. Nah, kita bisa baca nih. Utils berarti method is ninja. Nah, kelas utils kita lihat is ninja. Return save ninja prod or ninja deh. Is ninja prod. Is ninja prod kita lihat. Save is return true. Return environment ninja prod true. Berarti kita kembali lagi ke env example. Itu kan ini env kan. Env ninja prod. Kita lihat env ninja prod ninja. Coba kita lihat ya. Ninja prod. Sepertinya nggak ada. Ninja prod.
INV Ninja Dev, Ninja Portal Ninja Dev. Oke. Ctrl F Ninja. Sepertinya ini nggak ada ya. Mungkin lebih ke INV ini kali ya. Production mungkin ini dia akan bahas seperti ini. Show index. Jika is ninja bisa lihat dari kelas is ninja. Is ninja ini dia ngecek self. Ini statik semua ya, karena static. Self is ninja prod or is ninja dev. Kita lihat salah satu true atau false, berarti jawabannya true. True. Oke. Baru utilities database setup, count no. Dia akan ke setup. Setup itu bisa kalian lihat di sini. Nah, berarti dia ngurutnya ke setup. Oke. Kalau dia statusnya enggak itu, ini true kan? Ini enggak true. Ini juga. Oke. Kalau tidak dia cek. Berarti ke sini. Dashboard. Kalau tidak ke login. Nah, itu salah satu contohnya cara kalian membaca project Laravel. Sebenarnya ini juga udah termasuk advance ya menurutku, karena selain ini controller, juga itu ada, dia menggunakan event, dia menggunakan konstan itu bisa kita lihat, itu lihat konstan. Oke. Dia juga request jelas digunakan. Di composer juga berarti ada beberapa untuk di blade-nya dia pakai view composer, itu nanti kita akan bahas. Dia pakai jobs juga, libraries juga otomatis, listeners pasti, logging apalagi, models jelas dong. Oh tapi juga dia pakai traits. Oh my god, ini sungguh luar biasa sih menurut aku. Ini kalau bagi yang awam mau baca ini mungkin pusing, benar-benar pusing. Aku harus itu benar pusing. Ini juga ada berapa sih yang ditambahin dia? Service juga, dia pakai service ya. Oke. Traits, traits. Di config mungkin ada berapa? Oh dia pakai data tables ya, ada berapa config? Mungkin ada ini config ini biasanya kalau kita install paket Laravel atau tambahnya mungkin akan tambah. Jadi seperti itu sih kawan-kawan. Ya mungkin itu aja sedikit penjelasanku bagaimana cara membacanya. Tapi intinya kita membahas itu dari coba kalian perhatikan dari root folder. Yang root folder ini gini, misalnya kalian buka Invoice Ninja, rootnya ini, coba biasakan membaca. Oh ternyata ada paket JSON, tadi aku lewat ya, paket JSON, tapi dia pakai Bower sih, Bower JSON untuk install aplikasinya. Kalian juga harus lihat Composer JSON apa aja. Ini berguna kalau kalian merasa kita membaca secara kasat mata. Sebenarnya kalau kita pakai PHP Artisan, kita bisa tahu, atau pakai Composer dan Autoload, kita tahu paket-paket apa aja yang terinstall, atau npm list, kita tahu juga apa-apa yang akan terinstall. Nah, dari situ kita tahu sih sebenarnya paket Laravel ini paket-paket PHP apa aja yang diinstal baru, dependensi untuk daripada si Node.js-nya itu apa aja, itu sih itu berguna. Baru kan juga harus perhatikan daripada INV example, karena berapa kali developer tuh kadang suka ngubah seperti ini. Ini kayaknya diubah, ini juga, ini nggak standar.
Ini standar. Kalau kalian memahami itu pasti ada standar, ada nggak standarnya. Ini udah custom nih, ini udah custom. Mungkin kalian bisa lihat di yang lainnya. Tapi aku pastikan ini kayaknya Laravel versi Laravel. Kita coba cari deh ya. Laravel framework ternyata dia pakai versi 6,2. Makanya gaya daripada sintaks untuk routingnya tuh seperti ini. Karena kalau yang terbaru dia itu nanti app controller .2.2 kelas baru kita masukkan metodenya apa. Lebih seperti itu. Jadi setelah kalian baca web ini, kalian harus pastikan app controller show ini sebenarnya yang ada di sini itu control itu pasti akan berada di folder app. Business logic itu pasti terdapat di sini semua. Nah, untuk lihat control itu biasa di HTTP di folder control. Jadi kalau kalian ketik PHP artisan make controller itu pasti buatnya di sini nih. Nanti akan ada di generate ke sini. Nah, untuk melihat database-nya sendiri atau modelsnya itu yang akan menghubungkan antara dia dengan database. Itu istilah sederhana yang ku paham. Kalian bisa lihat di sini nih. Nah, dan kalau kalian mau lihat database-nya, migration-nya, seeder-nya tuh di sini nih. Ini sepertinya custom betul sih ini. Aku belum install tapi aku udah bisa membayangkan. Jadi kalau kita sering baca codingan, misalnya kalau kalian project Node.js, coba belajar dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada SaaS service, software as service atau apa. Itu berguna bagi kalian. Ini ada dia setup SQL-nya. Oke, mungkin sheet-nya pun juga ada nih. Tunggu lengkap. Kadang kita butuh suatu hal yang dimana seeder itu berjalan atau apa. Dan aku rasa ini cukup gila. Karena ini gila sih, bank seedernya cukup lengkap. Oke, theme-nya dan lain sebagainya. Ini rasa aku juga it's awesome sih. Kalian bisa mempelajari ini semua. Tapi aku rasa yang perlu kalian pahami tadi seperti yang aku bilang, composer JSON, baru package JSON. Karena di sini ini nanti ini sebenarnya file yang akan membuat kalian paham itu berada di mana. Kadang seperti kalau kalian bahas tadi, aku lupa sih composer JSON. Ketika aku lihat ini, class map-nya tuh ada yang tidak standar gitu. Ada app libraries, app ninja repositories. Ini nggak standar kan? Bawahnya tuh rasaku standar. App models, app HTTP controller itu standar. Itu. Aku tahu dari mana standarnya dari aku juga sering buat project, lihat tutorial. Jadi aku tahu berapa struktur folder. Itu macam udah di luar kepala gitu. Oke, factory-nya juga nggak ada ya. Oh, ada factory-nya. Cuma kayaknya sedikit. Nah, itu aja sih dari aku. Sekian. Kalau ada yang mau kalian tanya, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita akan buat video mengenai ini lagi. Kita akan bahas tips and trick. Kita juga akan bahas dari kita ngelihat Twitter. Jadi kita akan bahas ngikuti Twitter di sini maksudnya Laravel devs yang ada. Itu akan membantu kita kelak. Oke, ada beberapa hal yang tapi doakan saja. Aku juga mau buat seri tutorial mengenai Laravel. Jadi kita akan punya, jadi di channel aku rencananya juga akan ada tutorial dan teksnya itu akan keluarkan ke Medium. Nah, untuk tulisan-tulisanku yang general itu nanti ada di blogku. Jadi stay tune dan tetap ikuti aku. Dan jika kalian ada yang ingin kita pahami bersama, yuk komen aja di bawah. Komen aja di komentar ataupun di channelku. Nanti kita akan bahas atau bisa boleh di Twitter, karena Twitter sering aku pantau. Kalau sosmedku seperti Facebook, GitHub dan lain tidak. See you, bye-bye. Thank you.